Selamat malam, Ibu, Bapak, saudara-saudariku yang semua. Shalom. Malam Shalom. Saya yakin dan berharap Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Tuhan selalu menyertai kita, mau suka, duka, tawa, air mata. Tuhan selalu ada. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita hening sejenak. Kita sebut nama Yesus dalam hati kita masing-masing. Kita buang, kita tinggalkan semua hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Segala pikiran-pikiran, kejengkelan-kejengkelan kita, unek-unek kita, Tuhan, aku datang kepadamu, inilah aku anakmu. Aku mau duduk di kakimu seperti seorang murid yang siap mendengarkan firman-Mu. Sebab firman-Mu, Tuhan, adalah kekuatan untuk hidup kami. Terangi Romo Yosef, terangi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih, saya nggak tahu kalau di Australia bagaimana, tetapi kalau di Jakarta, kami sudah mau mulai masuk fase persiapan untuk membuka kembali rumah-rumah ibadat, perayaan Ekaristi, meskipun belum semua paroki dibuka. Baru Katedral Jakarta, Paroki Harapan Indah, dan Paroki Tangerang. Dipilih memang hanya 3 paroki yang betul-betul siap, yang memang zonanya bukan zona merah, dan juga dengan berbagai macam protokol dan dengan segala registrasi yang lain-lain. Mungkin di Australia, saya dengar kemarin di Melbourne atau di mana itu katanya diperpanjang lagi lockdown-nya 6 minggu ke depan. Kita memasuki sebuah fase ketidakpastian. Jangankan hidup sebagai orang beriman, tetapi hidup kita sebagai manusia. Semua negara mengalami fase ketidakpastian. Ini sampai kapan? Ini maunya Tuhan bagaimana? Ini mau kemana arah hidup kita? Ekonomi mau dibawa kemana? Pabrik-pabrik besar udah pada tutup. Merek-merek pakaian yang branded itu udah pada gulung tikar semua. Lalu ada begitu banyak orang di PHK dan lain sebagainya. Nah, di situ apakah masih bisa ditemukan iman yang masih bisa bertumbuh? Romo, jangankan bertumbuh, Romo, untuk bisa berdiri tegak, waras zaman sekarang aja itu udah susah. Apakah imanku dalam situasi hidupku yang seperti ini, yang sulit luar biasa dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, apakah masih bisa bertumbuh pada akhirnya berkembang dan berbuah? Nah, ini tantangannya. Ya boro-boro berbuah, boro-boro berkembang, bertumbuh aja susah. Untuk tetap hidup aja susah kok zaman sekarang. Kita semua pasti sudah merasakan yang namanya krisis ekonomi tahun 98. Tapi saya yakin saat ini nih meskipun situasinya berbeda, tetapi lebih mencengangkan yang ini. Kalau bagi saya ya. Meskipun tahun 98 itu, wah, keluar rumah juga takut, apalagi yang matanya sipit, kulitnya putih kayak saya, takut setengah mati. Tokonya papa saya juga bangkrut, mama saya juga sepi usahanya. Tetapi yang ini, meskipun ya masih bisa makan sih, sekarang. Tapi kita nggak tahu nih, bulan depan gimana. Kita nggak tahu nih 2 bulan lagi gimana. Dan ini mau sampai akhir tahun apa enggak nih, krisis kayak begini. Atau jangan-jangan nanti orang, karena udah nggak ke gereja, udah sekian lama, dulu sih waktu di awal, oh saya rindu Romo ke gereja, saya rindu tabut komuni Romo. Tapi karena udah keasikan, udah keenakan, ternyata ke gereja nggak ke gereja sama aja ternyata. Nah ini yang saya khawatirkan betul-betul. Muncul dalam pikiran orang beriman ternyata ke gereja nggak ke gereja sama aja tuh. Terima komuni nggak terima komuni sama aja tuh. Nah, krisis dalam kehidupan manusia, kesulitan dalam hidup manusia, membuat ekonomi murat-marit, membuat
Banyak hal dalam hidup manusia ini runtuh luar biasa, termasuk juga menggerogoti iman yang kita miliki. Ya kalau imannya kuat ya, udah bertahun-tahun jadi orang Katolik, sering novena, sering rosario, sering pengakuan dosa. Wah, meskipun benturannya kenceng, masih bisa percaya sama Tuhan deh. Tapi bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan orang-orang remaja, teenager-teenager itu? Atau pasangan-pasangan muda yang kita tahu semua iman mereka itu ya ala kadar, nggak seperti yang berusia 50 tahun ke atas, yang udah lama jadi Katolik. Ini yang membuat banyak orang menjadi was-was. Banyak orang menjadi resah hidupnya. Apakah aku masih bisa beriman, Romo, di dalam situasi seperti ini? Apakah aku masih bisa memenangkan jiwa-jiwa suamiku, istriku, anak-anakku, orang-orang di sekitarku, Romo? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ternyata yang mengalami masa sulit, mengalami masa krisis, itu bukan cuma kita. Di kitab suci, khususnya perjanjian lama, saya ambil ya. Itu pernah ada sebuah kisah yang menjadi titik paling hancur dalam umat Israel, dalam sejarah orang Israel. Meskipun mereka itu ancur-ancuran, naik, jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Nah, tapi ada satu peristiwa di mana itu menjadi titik terdalam bagi hidup mereka. Termasuk juga bagi iman mereka juga. Mungkin yang di rumah silakan tulis tahun 587. 587 gampang ingatnya. 587 sebelum Masehi. Artinya sekitar 500 tahun sebelum Yesus lahir. Pada waktu itu ada terjadi sebuah krisis besar-besaran di dalam diri orang beriman yang disebut umat Allah Israel ini. Yang disebut dengan pembuangan Babel. Setelah mereka dihancurkan oleh kerajaan-kerajaan di sekitar mereka, ditaklukkan, dijajah, diperas, disuruh bayar pajak yang sangat tinggi, dan mereka dibuang. Dibuang itu artinya menjadi tawanan. Seluruh orang-orang Yerusalem dibuang ke Babel. Itu namanya tahun 587. Apakah sebelum-sebelumnya pernah terjadi krisis? Pernah, bahkan sering. Dan mengapa bangsa pilihan Allah, umat Allah ini yang katanya memiliki Allah yang luar biasa, tapi kok sampai ditaklukkan, sampai hancur, sampai akhirnya dibuang semua, ditawan semua? Pasti ada sebab dan akibatnya. Jadi begini, saya mulai dari mana dulu ya? Saya mulai dari zaman Daud deh. Zaman kerajaan. Raja pertama itu namanya Saul. Saul itu dulu ya, sebelum dia jadi raja, dia itu orang hebat. Nanti silakan ibu bapak, teman-teman membaca kisahnya di kitab 1 Samuel. Yang namanya Saul ini, dia itu sangat berempati, sangat sayang sama orang tua, badannya ganteng, tinggi, tegap. Tetapi pada akhirnya Saul tidak setia pada Allah. Dia ditolak oleh Allah sebagai raja. Allah memilih seorang raja baru namanya Daud. Nah, disinilah cikal bakalnya nih. Ternyata ada dua kekuatan. Yang pertama Saul, raja pertama. Saul pasti punya anak dong. Kalau raja terus mati, raja barunya siapa? Ya anaknya raja harusnya. Nah, tetapi di dalam proses pergantian itu tidak mulus di tengah-tengah orang Israel. Karena Saul, raja pertama, disingkirkan. Ditolak oleh Allah, termasuk anak-anaknya. Dan Allah memilih raja yang baru namanya Daud. Mulai ada Saul ini mundur, tetapi tidak pernah hilang. Dia selalu mencari waktu yang tepat supaya bisa menggantikan, mengambil kembali posisi Raja Daud. Tapi problemnya ternyata di kalangan Raja Daud sendiri itu masalahnya juga gede. Memang Daud bisa menyatukan 12 suku Israel, Daud bisa memerangi banyak peperangan, Daud bisa menaklukkan negeri-negeri tetangga, makmur, bait Allah dibangun secara luar biasa, ibadat-ibadat, kitab-kitab semua ditulis ulang, diperbaharui kembali.
Memang zaman Daud itu zaman kejayaan orang-orang Israel. Itu sekitar tahun 1100 sebelum Yesus lahir. Tetapi kita tahu Daud pernah buat dosa sama Batseba. Lalu dihukum oleh Tuhan bahwa anak-anakmu ini nanti tidak akan luput oleh pedang. Dan betul, nanti Daud punya anak. Nah, karena Daud ini istrinya banyak, maka anaknya juga banyak. Terjadilah bentrokan, konflik-konflik di antara anak-anak Daud. Yang satu saling bunuh, yang satu saling bunuh, yang satu saling benci. Terus begitu sampai akhirnya nanti Salomo menggantikan Daud sebagai raja. Nah, Salomo memang raja yang bijaksana. Dia bisa berhasil menyelesaikan bait Allah yang sudah dirancang dari zaman Daud. Tetapi kita semua tahu akhir hidup Salomo itu tidak setia pada Allah. Akhirnya Allah menghukum Salomo dengan aku akan membagi kerajaanmu menjadi 2. Nah, ini dia problemnya. Dan betul, nanti keturunannya Salomo pada akhirnya tidak bisa menyatukan 12 suku Israel lagi. Terpecahlah kerajaan itu menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Saya sudah bahas di Bible Learning yang terakhir. Kerajaan utara disebut kerajaan Israel. Kerajaan selatan disebut kerajaan Yehuda. Meskipun mereka ini bersaudara, sama-sama suku orang Israel, tapi mereka juga konflik. Mereka juga kagak akur nih. Jadi problemnya itu, udah bangsanya kecil, pecah 2, dan kagak akur. Nah, ketika zaman Raja Daud, itu nggak ada bangsa-bangsa tetangga yang mengancam. Tapi begitu nanti di zaman Raja Israel, namanya Raja Hosea, sekitar tahun 700 sebelum Yesus lahir. Muncul jagoan baru namanya Kerajaan Asyur. Itu di atasnya Israel, di utara. Kerajaan Asyur menyerang kota Samaria, ibu kotanya kerajaan Israel. Sampai hancur berantakan, si Samaria ini penduduknya dibuang ke Asyur. Itu hancur-hancuran juga tuh. Dari tahun 700 sebelum Yesus lahir, hilang sudah 10 suku Israel. Lenyap habis oleh kerajaan Asyur. Nah, parahnya, lihat saudaranya yang di atas ini, hancur-hancuran. Yang di bawah ini bertobat enggak? Kagak ternyata. Jadi yang kerajaan utara ini makanya sampai ditaklukkan Asyur, mereka menyembah berhala-berhala. Maka dihancurin. Mudah dihancurin, Allah meninggalkan mereka. Nah, yang bawah, begitu lihat saudaranya yang di atas ini hancur, malah tepuk tangan. Mereka malah makin sombong. Nggak punya Yerusalem sih. Nggak punya bait Allah sih seperti kami-kami ini. Mereka bukannya bertobat, malah makin sombong. Mereka tetap melakukan ketidakadilan, menginjak-injak orang miskin, memeras para janda, mengadakan aneka macam kecurangan-kecurangan termasuk penyembahan berhala. Akhirnya, yang selatan ini dihancurin juga, tapi bukan sama Asyur, karena muncul satu jagoan baru namanya Kerajaan Babel. Kerajaan Babel bisa menaklukkan kerajaan Asyur, termasuk juga kerajaan selatan. Yerusalem dikepung, pada akhirnya dikepung selama beberapa bulan, sampai kelaparan di dalamnya, akhirnya dibakar, bait Allah, rumah Allah itu diporak-porandakan, emas-emasnya dirampok, perhiasan-perhiasannya diambil, diangkut semua. Lalu mereka takluk. Bayangin, inilah yang disebut titik paling rendah orang-orang Israel. Tahun 587 ketika mereka dihancurkan oleh kerajaan Babel. Habis ludes. Semua janji-janji Allah kepada orang Israel lenyap. Janjinya apa aja? Yang pertama tanah kan, kepada Abraham dan keturunannya. Itu hilang semua. Direbut oleh kerajaan Babel. Yang kedua, bait Allah sebagai tempat kediaman Allah di tengah-tengah umatnya. Dibakar dan Allahnya kok diam aja. Kok Allahnya nggak marah ketika rumahnya, tempat kediamannya diporak-porandakan, dibakar habis-habisan. Kota Yerusalem juga diruntuhin, tembok-temboknya dibakar sampai angus. Lalu yang ketiga, raja. Mereka selama ini berlindung pada raja-raja. Tetapi rajanya juga dibunuhin satu-satu. Habis sudah. Tahun 587, orang-orang Israel udah jatuh ketimpa tangga. Mereka habis betul-betul
nggak punya lagi sesuatu yang bisa diandelin. Mereka udah ketika mereka ditaklukkan oleh Babel dan dibuang ke Babel, itu mereka tuh dihina oleh negara-negara tetangga mereka, bangsa-bangsa tetangga mereka. Hinaannya juga pahit. Mana itu tuh orang bangsa yang mengandalkan Allah kok jadi orang tawanan, kok mudah ditaklukkan, kok jadi orang jajahan, kok dibuang. Lalu mereka diejek, di mana Tuhanmu? Kok diam aja ketika umat pilihannya itu hancur-hancuran kayak begini? Dan hinaan demi hinaan itulah yang diterima oleh orang-orang Israel ketika mereka dibuang ke Babel. Ketika dibuang ke Babel, itu juga nggak boleh ngapa-ngapain. Mereka cuma ditempatkan di sebuah daerah, nggak boleh kerja, nggak boleh campur-campur sama orang-orang Babel, cuma diem aja. Mereka diem, mereka bengong, mereka ya kadang-kadang menyesal dosa-dosanya. Kadang-kadang mereka juga bertanya, sama seperti kita. Tuhan masih ada nggak ya? Tuhan masih sayang nggak ya sama kita? Kita ini masih umat pilihan nggak sih? Tuhan tuh kok meninggalkan kita? Oh iya karena kita berdosa. Oh iya karena kita nggak setia. Nah, lama-lama karena penderitaan yang begitu panjang, akhirnya mereka mencari jalan keluar sendiri-sendiri. Banyak orang-orang Israel akhirnya mereka berbaur dengan orang-orang Babel, meninggalkan identitas agama mereka. Mereka ada yang sukses juga di tanah pembuangan di Babel. Dan udah nggak mau ngaku lagi jadi orang-orang Israel. Untungnya saudara-saudara ini yang mau saya bagikan. Di tengah-tengah kehancuran orang Israel, ketika pembuangan di Babel, untung saja selalu ada orang-orang yang mau menyuarakan suara Tuhan. Ketika semua bangsa semua orang Israel yang di pembuangan ini udah hancur, jatuh, udah nggak ada semangatnya, udah nggak ada keinginan buat bangkit, ada orang-orang yang, yuk Tuhan masih ada, yuk Tuhan masih sayang loh sama kita. Tuhan tuh masih ada. Tuhan tuh masih peduli sama kita. Misalnya Nabi Yeremia misalnya, atau nabi-nabi yang lain juga yang ikut dibuang. Nabi-nabi ini dengan setia menemani orang-orang Israel untuk mengangkat kembali harapan mereka sama Tuhan. Apakah itu sesuatu yang mudah? Enggak. Susah untuk membangkitkan semangat harapan orang-orang yang sudah patah. Itu mengerikan tugasnya itu. Sama kayak kita sekarang kalau ada teman kita yang udah hancur-hancuran, kita ayo berdoa, ayo ke gereja, ayo percaya sama Tuhan. Mereka akan bilang, nggak ngerasain sih sakitnya kayak apa. Nggak ngerasain sih susahnya kayak apa. Begitu. Jadi orang-orang di pembuangan yang mencoba membangkitkan harapan ini juga mengalami yang namanya penolakan. Juga dimusuhin juga, ditentang juga. Tetapi mereka tidak menyerah untuk senantiasa menyuarakan harapan kepada orang-orang yang sudah patah semangat ini. Dan akhirnya mereka menyadari, oh iya ya, kita ini dibuang, kita ini dijajah, kita ini sampai mudah dikalahkan karena kita tidak setia sama Allah. Yuk, kita setia lagi yuk sama Allah yuk. Tapi gimana caranya? Nah ini pertanyaannya. Jangan sampai pertobatannya mereka itu angkat-angkat ayam. Jangan sampai pertobatan mereka itu ya nggak ada dasar yang kuat. Apa yang bisa membuat kita tuh sungguh-sungguh bangkit, punya pijakan yang kokoh itu apa? Nah, disitulah justru di masa pembuangan ini mereka mengumpulkan kembali cerita-cerita tentang kekuasaan Allah, kemahakuasaan Allah, kehebatan-kehebatan Allah kepada umatnya, dan juga bagaimana relasi awal mula antara Allah dengan Israel. Jadi mereka udah kayak retret. Di pembuangan itu kayak retret. Dulu nenek moyang kita tuh gimana ya kok bisa kenal sama Allah? Dulu nenek moyang kita itu relasinya bagaimana ya sama Allah? Oh, dibentuk sebuah perjanjian. Gimana perjanjiannya? Oh, kalau kita setia, Allah akan menjadikan kita umatnya. Allah akan memberikan kita berkat. Tapi ketika kita nggak setia, menggantikan Allah dengan berhala-berhala bangsa lain, kita akan dihukum. Nah, itu dia.
mulai mereka mengumpulkan kembali di pembuangan ini, maka justru mutiara yang indah bisa ditemukan di lumpur yang paling hitam sekalipun. Di saat mereka jatuh, mereka mengingat kembali, mereka sadar dosa-dosa mereka, mereka menyadari kesalahan-kesalahan mereka, tingkah laku mereka yang jahat, dan mereka ingin kembali kepada Tuhan. Apakah keinginan mereka untuk kembali kepada Tuhan, keinginan mereka untuk bertobat, sia-sia? Ternyata enggak. Tuhan mendengarkan pertobatan mereka. Tuhan mendengarkan rintihan umatnya ini. Ternyata Tuhan tidak betul-betul meninggalkan orang Israel. Akhirnya Tuhan mengutus seorang raja yang namanya Raja Persia. Raja Kores namanya. Yang menghancurkan kerajaan Babel ini. Ya udah, begitu kerajaan Babel dihancurin sama kerajaan Persia, akhirnya kerajaan Persia menguasai seluruh daerah itu dan mengizinkan orang-orang Israel untuk pulang ke tanah mereka. Gak gampang ternyata. Disuruh kembali itu gak gampang. Mereka disuruh memasuki masa new normal. Ayo masuk lagi, ayo kembali lagi ke tanah Israel. Nggak mau. Ada beberapa yang nggak mau. Jadi meskipun dikatakan mereka pulang, itu ada mazmurnya tuh. Orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Hatiku sangat rindu melihat rumah Allah. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Itu mazmur-mazmurnya tuh. Orang-orang yang mau kembali ke Israel tuh. Wah, mereka bernyanyi luar biasa. Mereka kira mereka bisa lihat lagi tuh bait Allah. Mereka kira mereka bisa lihat lagi, mendapatkan kembali apa yang waktu itu mereka punya. Sorak-sorai itu ketika pulang tuh. Begitu nyampe masuk Yerusalem, nangis mereka. Mereka cari, mana bait Allah? Udah nggak ada. Rata sama tanah. Mana Yerusalem dengan tembok-temboknya yang megah, angus, diruntuhkan, dirobohkan. Mana raja-raja? Udah habis satu persatu. Mana tanah mereka, rumah-rumah mereka? Ternyata sudah ditempatin oleh bangsa-bangsa lain. Oleh orang-orang lain. Wah, jadi new normalnya mereka di awal itu gagal sebetulnya ya. Bayangin kalau orang udah kecewa, dan kecewa sekali lagi, silakan bayangin deh. Itu udah tadinya tuh patah, kecewa lagi udah putus. Ngobatinnya lebih susah lagi, kalau udah putus itu susah. Mendingan patah dikit atau bengkok masih mending bisa dilurusin. Tapi kalau udah patah, udah setengah mati mereka. Nah, orang-orang Israel yang sudah kembali dari pembuangan mengalami kekecewaan untuk kesekian kalinya. Lagi-lagi bertanya, Tuhan di mana? Kok kita disuruh pulang, kita masuk masa new normal, kok keadaannya masih belum pulih? Kok keadaannya kok malah pahit? Kok nggak sesuai sama harapan kita? Nggak sesuai sama iman dan doa-doa kita? Ini udah patah ini. Nah, apakah melihat umat yang patah ini Allah diam saja? Untung ada 2 orang nih yang dicatat dalam 2 kitab dalam Perjanjian Lama. Orang ini namanya Esra dan Nehemia. Nanti Ibu Bapak silakan baca sendiri nanti malam atau besok pagi kitab Esra dan Nehemia. Karena kitab Esra dan Nehemia ini bercerita tentang orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan. Bagaimana 2 orang ini? Esra itu seorang imam, Nehemia itu seorang gubernur. Imam, penguasa, pemimpin rohani, gubernur, pemimpin politik, ketika bersatu, ciamik tenan, bagus sekali. Tapi apakah pergulatan mereka mudah? Wah, enggak. Tadi saya sudah bilang. Satu, ketika si Esra ini, Imam Esra ini, bermaksud untuk membangun bait Allah, membangun Yerusalem, itu ditentang. Entah ditentang oleh orang-orang Israel sendiri, ataupun ditentang oleh musuh-musuh mereka. Bangsa-bangsa yang sudah mendiami tanah mereka. Kalau
Anda semua baca kitab Esra, wah itu ngeri bener. Dari sisi orang Israel sendiri, mereka pro dan kontra. Ngapain bait Allah dibangun? Ntar juga runtuh lagi. Mendingan bangun rumah kita dulu. Ngapain bangun bait Allah dulu? Allah aja udah ninggalin kita, misalnya gitu. Tapi yang pro, wah bangun bait Allah dulu. Itu kekuatan kita. Kalau Allah udah hadir di tengah-tengah kita, semuanya pasti akan pulih. Nah ini, pro dan kontra di dalam diri orang-orang Israel sendiri. Sementara di kalangan orang-orang musuh-musuh Israel, musuh-musuhnya orang-orang Israel ini, itu juga nggak kalah heboh juga. Jadi gini, Raja Persia namanya Raja Kores. Selain dia mengizinkan pulang orang-orang Israel dari pembuangan, dia juga akhirnya memberi izin untuk membangun bait Allah. Ada surat perintahnya tuh. Tapi selalu ada orang-orang yang menentang. Selalu timbul kesulitan demi kesulitan. Hasutan demi hasutan, fitnahan demi fitnahan, sehingga raja yang tadinya mengizinkan sekarang tidak mengizinkan. Wah, serba salah lagi nih. Dan demikian terus-menerus. Belum lagi ketika mereka dihina oleh orang-orang sekitar mereka. Misalnya saya bacain ya, tadi saya ini dia. Ketika nih si Nehemia mau membangun kota tembok-tembok Yerusalem, misalnya di Nehemia bab 4 dikatakan begini. Ketika Sanbalat itu musuhnya orang-orang Israel, mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-ngolok orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti itu? Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Lihat saudara-saudara, ini udah mental mereka udah jatuh, sekarang harus mendengar celaan-celaan, olokan-olokan, hinaan-hinaan seperti itu. Nggak gampang, betul-betul. Tugas Esra Nehemia betul-betul nggak gampang. Dari luar dia ditentang, dari dalam dia ditentang. Sekarang pertanyaannya dari saya adalah, kekuatan dua orang ini sampai akhirnya bisa membawa orang-orang Israel akhirnya pulih lagi setelah hancur-hancuran di pembuangan, hancur-hancuran di tahun 587. Apa senjata dua orang hebat ini? Anda pasti kaget karena ternyata senjata dua orang ini tidak berbeda alias sama dengan kekuatan kita, dengan rahasia kita. Tidak lain, tidak bukan adalah doa. Kalau kita buka kitab Esra dulu deh. Esra ini seorang imam. Begitu Esra mau membangun bait Allah, begitu orang-orang Israel yang sisa-sisa Israel ini yang pulang dari pembuangan, karena sudah patah semangat, sementara si Esranya ini menggebu-gebu untuk membangun kembali, apa yang dilakukan oleh orang-orang sebangsanya coba? Saya bacain di Esra bab 9. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam, dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yaitu dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Ammon, dan seterusnya. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri, untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Bahkan para pemuka dan penguasa yang lebih dahulu melakukan perbuatan yang tidak setia itu. Nah, bayangin ya ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman. Ini kita lagi berjuang nih untuk kembali kepada Allah,
untuk di jalan yang benar, memimpin nih pasukan orang-orang yang mau dibawa kepada Allah nih. Kita lagi berjuang mati-matian, tapi orang yang kita perjuangin kayak begitu. Orang-orang Israel pada waktu itu udah akhirnya campur-campur. Mereka saling nikah, bahkan dikatakan penguasa-penguasa yang lebih dulu melakukan tindakan yang tidak setia itu. Mereka jatuh kembali pada ketidaksetiaan. Artinya, pertobatan mereka waktu di pembuangan itu anget-anget kayak ayam. Tobat sebentar udah jatuh lagi. Apa yang membuat mereka jatuh? Ya kecewa sama Tuhan. Ini hati-hati kalau kita tuh kecewa sama Tuhan, jangan langsung ambil jangan ambil sebuah keputusan deh. Karena seringkali itu kita tuh diombang-ambingkan. Nah, melihat bangsanya hancur carut-marut kayak begitu, hancur-hancuran kayak begitu, senjatanya si Ezra apa? Nangis, nyerah, patah semangat juga? Enggak. Ezra dikatakan di Ezra bab 9 ayat 3. Ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku. Aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduk aku tertegun. Lalu di ayat 6, dia berdoa. Doanya Ezra bagaimana? Silakan bisa kita contoh. Di dalam doanya Ezra berkata begini, di ayat 6. Bab 9 ayat 6. Ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu, ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Saudara-saudara, dari ayat 6 ini apa yang bisa kita pelajari dalam sebuah doa pertobatan? Seringkali kalau kita berdoa, kita tuh selalu cari-cari alasan, ya enggak? Romo, Tuhan, saya tuh gampang marah banget di rumah. Habis itu tuh suami saya tuh seringkali nyebelin sih Tuhan. Seringkali tuh nggak dengerin, seringkali tuh bandel dan lain sebagainya. Kita selalu mencari pembenaran-pembenaran untuk merasionalisasi dosa dan kesalahan kita. Tetapi Ezra tidak. Dia tunduk sama Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Tuhan, aku tertunduk. Aku nggak berani Tuhan memandang wajahmu. Aku malu dan mendapat celah. Karena bangsaku telah melakukan sebuah kekejian di hadapanmu. Lalu juga di ayat 7. Dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini, kesalahan kami besar. Dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam kami diserahkan ke dalam raja-raja negeri, ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan dan penjarahan, dan penghinaan di depan umum seperti yang terjadi sekarang ini. Doa Ezra itu adalah doa yang melihat ke dalam. Tidak menunjuk kesalahan orang lain, atau bahkan lebih kecil lagi menyalahkan Tuhan. Tuhan, engkau tidak setia. Tuhan, engkau jahat sama aku. Tuhan, engkau tuh kejam sama aku. Tapi Ezra, aku malu Tuhan. Aku tunduk, aku nggak kuat memandang wajahmu Tuhan. Karena kami telah melakukan dosa yang besar. Karena dosa kami inilah Tuhan. Kami ditaklukkan, kami dibuang, kami dijarah, kami diinjak-injak, kami di segala macam itu tadi. Karena kesalahan kami Tuhan. Itu doa Ezra yang luar biasa. Kemudian juga di ayat 9. Ini dia. Ini penting buat kita nih. Setelah Ezra ngomong panjang lebar dalam doanya, ayat 9. Karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Aduh, ini nih. Ezra mampu menemukan wajah Allah, menemukan jejak-jejak Allah di dalam penderitaan yang keji sekalipun. Di dalam penderitaan yang berat sekalipun. Ini tantangan buat kita semua nih. Seringkali kan kalau kita udah jatuh, ketimpa tangga, udah sakit, udah bangkrut, udah segala macam penderitaan deh, udah. Tuhan itu udah nggak kelihatan lagi. Kita buta. Kita tuh udah nggak bisa ngeliat, susah ngelihat kasih Tuhan. Tapi Ezra mengajak kita dengan doanya. Tuhan,
Meskipun kami udah jadi budak di tanah pembuangan, tapi kami sadar Engkau tidak meninggalkan kami. Itu doa Ezra yang bisa menjadi kekuatan bagi kita orang beriman. Kemudian juga misalnya di ayat 15, di doa Ezra juga. Ezra mengatakan begini, "Ya Tuhan Allah Israel, Engkau maha benar." Nah ini dia. Bukan seperti doa-doa kita yang tadi saya katakan cuma mencari pembenaran-pembenaran yang bisa kita buat. Tetapi Ezra mengatakan, Tuhan Engkau yang benar, kami yang salah. Sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput sehingga yang terjadi sekarang ini. Lihatlah, kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami. Bahwasanya dalam keadaan demikian, tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapan-Mu. Apa yang kita bisa pelajari dari doa Ezra? Yang pertama, ketika kita datang pada Tuhan, kita dengan penuh kerendahan hati. Ini, ingat gak ajaran Yesus tentang dua orang yang berdoa itu di bait Allah? Tuhan, aku bukan pezina, aku bukan pencuri, aku segala macam. Dia mau dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi ada satu orang yang dipuji sama Yesus, seorang pemungut cukai, yang datang, dia menangis, dia menyesali dosa-dosanya. Ini dia doa Ezra ini. Dengan penuh kerendahan hati, tunduk kepada Tuhan, mengakui dosa dan kesalahan. Lalu yang kedua, mampu melihat kehadiran Tuhan sekecil apapun dalam sebuah penderitaan, sakit penyakit, ataupun kesusahan-kesusahan hidup. Lalu yang ketiga, dengan ungkapan Tuhan, Engkau yang benar. Itu sebetulnya, Tuhan, biarlah yang terjadi dalam hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ini sama dengan doa Bapa kami nih. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga, itu sama dengan sebuah pengakuan, Tuhan Engkau yang benar. Biarlah yang terjadi adalah kehendak-Mu. Kami ini berdosa, sekarang kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Allah yang benar, bekerjalah dalam diri kami. Jadi nggak heran, Ezra ini punya kekuatan superpower dalam mengangkat semangat orang-orang Israel yang sudah patah luar biasa tadi. Tapi untungnya Ezra ada temennya. Ezra itu temennya Nehemia. Nehemia itu kekuatannya apa? Ya doa juga. Doa Nehemia bisa kita temukan di Nehemia bab 1. Sama. Kekuatan Nehemia juga doa. Sama kayak kita, sama kayak Ezra, sama kayak saya, sama juga kayak kita semua yang menonton video ini. Doa, jangan sekali tinggalkan itu, karena itulah yang menjadi kekuatan kita satu-satunya. Kekuatan terakhir yang paling bisa untuk diandalkan. Meskipun kita lagi malas, kalau bisa jangan malas berdoa deh. Atau lagi nggak bisa berdoa, coba usahakan, karena itulah menjadi sumber kekuatan kita. Kalau mobil, bensinnya udah tiris, udah tinggal 1 strip aja, kita bela-belain cari gas station. Tapi kalau kita males ya mobil itu akan nggak bisa bergerak lama-lama. Ketika kita tahu bensinnya udah surut nih, kita tahu kekuatan hidup kita nih duit udah nggak ada, udah nggak muda lagi, udah ya segala macamnya udah hilang daripada kita. Ya udah, isi bensin dengan cara apa? Doa. Di dalam doa Nehemia bab 1 kita lihat. Di ayat 5. Tapi saya mau cerita dulu nih, Nehemia ini siapa? Jadi gini, ketika orang-orang Israel di pembuangan Babel, mereka itu yang dibuang itu adalah orang-orang, para tukang-tukang yang punya kemampuan, orang-orang pinter, pahlawan yang gagah perkasa, tukang-tukang yang bisa bekerja. Nah, Nehemia ini adalah salah satu orang Israel yang beruntung. Karena ketika dia dibuang, dia itu dipekerjakan di Raja Babel. Bisa kita lihat di bab 2. Nehemia diutus ke Yerusalem.
Di situ kita lihat bab 2, Nehemia bab 2 ayat 1. Pada bulan Nisan, tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasastra, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Jadi si Nehemia ini beruntung karena dia bekerja di kerajaan Babel. Dia bahkan termasuk orang terdekat dari Raja Babel. Karena raja, kalau pegawainya yang nyediain anggur, itu nggak sembarangan. Kalau itu musuhnya, kalau nggak benar bisa diracunin. Maka orang yang menyediakan anggur minuman raja itu orang-orang terpercaya. Jadi jabatannya si Nehemia ini nggak main-main di Babel. Hidupnya udah enak. Gajinya pasti udah gede. Bahkan mungkin Nehemia jauh lebih kaya daripada waktu sebelum dia dibuang. Tapi dikatakan begini, karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah raja kepadaku, mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut, jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya hangus dimakan api. Jadi dia itu beruntung, satu, dia dapat pekerjaan di Babel, pekerjaannya juga pekerjaan bonafit, dan dia disayang sama rajanya. Sampai ketika mukanya muram aja, rajanya perhatian. Lalu ketika dia curhat, oh itu loh, kota nenek moyangku hancur. Akhirnya, si Nehemia ini malah diizinin sama si raja ini untuk kembali ke Yerusalem. Bahkan dikasih duit untuk membangun tembok-tembok kota Yerusalem. Saudara-saudara, ini mungkin cocok nih. Kalau Anda yang tinggal di Australia, udah enak di sana, udah dapat green card atau jadi citizen, suruh pulang ke Indonesia lagi mau nggak? Nah, kan, pada goleng kan? Nah, ini yang terjadi dalam diri Nehemia. Kalau dia nggak mau, itu hak dia. Tapi Nehemia, dia nggak mau senang sendiri. Dia nggak mau sukses sendiri. Dia lihat orang-orang sebangsanya itu lagi menderita. Maka dia pulang betul-betul ke Yerusalem. Dia bangun juga nggak gampang. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Esra juga dialami oleh Nehemia. Bahkan lebih parah kalau Anda baca tadi, silakan baca kitab Nabi Nehemia. Kitab Nehemia itu kesulitannya, hambatannya, fitnahannya itu lebih kencang lagi daripada di zaman Esra. Nah, kekuatannya si Nehemia apa? Doa. Di Nehemia bab 1 ayat 4. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit, kataku. Ayat 5. Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu ini, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu, dan seterusnya. Ada nggak kesamaan antara doa Esra sama doa Nehemia? Ada. Satu, mengakui Allah lah yang benar, Allah lah yang besar, Allah lah yang penuh kasih setia. Meskipun Israel dihukum, itu bukan karena Allahnya yang nggak setia, tapi Israel lah yang tidak setia. Allahnya selalu setia. Ini yang diakui oleh si Nehemia ini. Lalu yang kedua, sama seperti doa Esra tadi. Bangsaku telah berdosa. Bahkan lebih dalam lagi, aku dan keluargaku juga telah melakukan dosa yang besar. Lihat, bukan sebuah doa yang mencari-cari kebenaran,
tetapi sebuah doa yang sangat mencerminkan pertobatan, kehancuran hati, dan berani sekarang untuk mengandalkan Allah. Kita bisa lihat di ayat 11. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini, dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Lihat saudara-saudaraku terkasih, berani mengandalkan Tuhan. Meskipun seolah-olah waktu itu Tuhan mana kok diam aja. Kok Tuhan nggak bisa lagi menjadi andalan satu-satunya. Tetapi Nehemia tidak pernah kehilangan imannya pada Tuhan di saat-saat hidupnya berat. Bahkan ketika dia sudah sukses di pembuangan, dia tetap punya perhatian yang besar terhadap orang-orang sezamannya, kepada orang-orang sebangsanya. Jadi dua pribadi ini, pribadi yang mau berjuang, pribadi yang mau percaya sama Tuhan, tapi juga pribadi yang tidak egois. Masih mau peduli sama orang lain. Masih mau care sama nasib bangsanya. Enggak, ya udahlah, terserah luweh sekarepnya dewe aja. Udah urus sono urusanmu, terserah. Itu seringkali ketika Anda ngelihat banyak orang ke mall, coba. Ayo di Australia. Pemerintah udah bilang pakai masker, social distancing, cuci tangan, dan lain sebagainya. Tapi di mall masih ada tuh orang-orang yang duduk kongko-kongko, makan-makan seenaknya tanpa melihat bahayanya apa yang mereka lakukan. Lalu kita mulai, terserahlah, sakit-sakit mereka lah, urus-urus sendiri lah, bodoh amat. Itu. Ini yang nggak bisa. Di dalam masa new normal yang akan kita masuki ini, kalau dunia mau pulih dari virus corona, masih diperlukan orang-orang yang masih peduli. Meskipun kadang-kadang nanti nggak didengerin. Meskipun kadang-kadang ntar dibilang cerewet. Meskipun kadang-kadang nanti dibilang urus urusan lu sendiri aja, nggak usah ngurusin orang lain. Tapi tetap diperlukan. Lalu juga diperlukan juga orang-orang yang masih bisa mengangkat harapan kembali orang-orang di sekitarnya. Untuk bisa mengangkat kembali harapan, iman, dan kasih dari orang-orang di sekitarnya. Diri sendiri dulu. Harus kuat. Ya gimana kalau kita aja lemes, kita aja patah semangat, kita juga mau membangkitkan semangat gitu. Ayo Bu Yulia, ayo dong, kita berdoa lagi, tapi saya sambil lemes begitu. Nggak bisa. Kita harus mempunyai relasi dulu sama Tuhan yang kuat dulu. Yang kokoh dulu. Jadi sebuah retret juga dalam diri kita juga. Sambil menyadari itu, kita juga ayo ke teman-teman sekomunitas, ayo Tuhan masih ada, ayo percaya sama Tuhan, ayo kita bangkit lagi. Masih peduli sama orang-orang sekitar. Dan juga yang terakhir adalah pertobatan. Kalau hidup manusia, orang-orang Kristiani, orang-orang Katolik termasuk, hidupnya masih nanti setelah new normal ini, masih kayak sebelum adanya virus corona, sama keluarga masih cuek, sama gereja masih sombong-sombongan, masih suka pandang muka, pandang orang kalau ketemu orang. Kalau sama orang kaya kita senyumnya lebar banget. Tapi kalau sama orang yang susah, wah ini pembantu nih di Australia nih. Wah judusnya setengah mati kita, galaknya setengah mati. Nggak bisa. Setiap manusia, karena wabah virus corona ini kita diajak bahwa setiap manusia itu sama. Ya semuanya kan takut gara-gara wabah virus corona. Mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau orang biasa, mau artis, mau siapa kek, mengalami ketakutan yang sama, kecemasan yang sama. Artinya setiap orang hidupnya itu berharga. Kita nggak bisa lagi setelah ini nih mandang orang nih dia kaya apa enggak, jabatannya apa. Wah, itu manusia kita yang lama deh. Sekarang memasuki masa new normal, relasi kita dengan Allah betulin. Relasi kita dengan sesama juga betulin. Tuhan juga mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita.
Apa alasan kita membeda-bedakan orang? Coba. Saya harap dengan permenungan Ezra Nehemia yang membangkitkan orang Israel dari keterpurukan bisa menginspirasi kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Romo Yosef, saya Dewi, tinggal di Maskot. Mau tanya, kalau dalam masa pandemi ini doanya yang kita ucapkan itu bagaimana? Kan doa itu katanya kan tidak harus selalu meminta. Bagaimana, apakah Pastor Yosef punya guidance-nya gitu untuk doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan gitu. Karena dengan pandemi ini kan pasti kita banyaknya mengeluh gitu ya. Tapi kan mungkin ada step-stepnya yang baik gitu, yang menyenangkan hati Tuhan juga. Terima kasih. Ya. Seperti saya katakan tadi, di masa pandemi ini kita belajar untuk peduli sama orang lain. Tidak hanya berfokus pada penderitaan kita, kekurangan kita, masalah kita. Ya kalau kita minta sama Tuhan untuk sesuatu dari diri kita sih boleh-boleh aja. Sebetulnya sah-sah aja minta kepada Tuhan. Kepada siapa lagi kita bisa meminta, coba. Selain kepada Tuhan. Tetapi doa juga hendaknya diimbangi dengan bagaimana kita bisa peduli sama orang lain. Misalnya yang sekarang ini lagi marak ini mendoakan orang lain. Orang yang sedang sakit, orang yang sedang dikarantina, orang yang kehilangan pekerjaan, orang yang lagi hidupnya berantakan, itu juga bisa menjadi isi dari doa-doa kita. Atau juga isi doa kita dengan sebuah rasa syukur. Ketika bangun masih bisa nafas, aduh Tuhan terima kasih Tuhan, saya masih bisa nafas. Orang-orang di rumah sakit yang kena corona itu nafas aja udah nggak bisa. Pakai segala alat bantu yang susah luar biasa. Tapi kita masih bisa bernafas. Tuhan terima kasih saya masih bisa ikut pertemuan kayak gini. Dulu waktu sebelum corona, waduh susah. Waktunya sibuk, dikasih waktu 24 jam kayaknya tuh kurang sama Tuhan. Nah sekarang kita punya banyak waktu kayak begini. Terima kasih Tuhan. Ucapin syukur juga. Jadi lihatlah tadi kayak si Ezra sama Nehemia mampu melihat Tuhan kau tidak meninggalkan kami meskipun hidup kami habis seperti ini. Itu doa tadi, belajarlah dari doa Ezra dan Nehemia ini tadi. Gitu. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Kayaknya saya pernah lihat Ibu ya di mana ya? Saya salah deh. Oh, selebriti emang Romo. Romo Yosef. Ya, wah ada Bu Susi ini. Ya, saya mau tanya, halo teman-teman yang ada di Sydney. Halo, Sus. Keluarin fotonya dong, Sus. Ya, udah tuh. Bu Susi berarti minggu ini udah ikut kelas saya 3 kali ya? Iya dong. Rajin. Mudah-mudahan kagak bosen. Sama ini kan nggak ada kerjaan, Romo. Ya, nah gitu Iya. Romo. Ini di luar dari pertanyaan, dari apa yang dibicarakan hari ini ya. Saya ditanya oleh teman-teman yang Kristen, ya. Kenapa kita berdoa selalu harus melalui Bunda Maria? Ya, itu kan saya udah bisa jawab. Nah, ada lagi yang dia tanya. Sekarang kalian itu berdoa selama masa pandemi ini banyak banget doanya. Doa koronka, doa apa? Doa koronka itu doa apa sih diulang-ulang terus? Itu loh. Kayak darah dan air apa gitu diulang-ulang-ulang apa maksudnya? Hati Kudus Yesus. Iya. Itu Romo pertanyaan saya. Ya. Kalau kita doa itu sebetulnya yang terpenting adalah bagaimana kita berkomunikasi sama Tuhan. Tetapi kan yang namanya berkomunikasi dengan Tuhan, kita nggak sembarangan seperti saya berbicara sama ibu bapak misalnya. Meskipun ketika berbicara sama Bu Susi, sama orang-orang yang sudah lebih tua dari saya sangat hormat dan respect. Termasuk kepada orang-orang lain juga, saya harus hormat dan respect. Nah, tapi beda sekali ketika saya berbicara dengan Tuhan. Kadangkala
hati kita siap ngomong sama Tuhan. Kadang-kadang kita tahu apa yang mau kita omongin. Iya, apalagi kalau ada maunya. Kalau ada masalah, wah lancar doanya. Tapi kadang-kadang juga, karena ini doanya tiap hari, kita harus menjalin relasi sama Tuhan. Kita bisa jadi, aduh Tuhan nggak bosen ya doa. Kok itu aja? Doa ngomong apa lagi sama Tuhan? Harus bagaimana lagi dalam doa? Nah, disitulah peran bantuan cara-cara berdoa di dalam gereja Katolik yang sangat amat kaya, tidak kekurangan satu apapun. Tidak kekurangan doa dalam gereja Katolik. Mau apa? Novena apa? Mau devosi yang mana? Doa rosario, koronka, kerahiman ilahi, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak yang bisa membantu kita untuk bisa mempunyai sikap batin yang pantas di hadapan Tuhan. Nggak lama-lama karena kita udah merasa dekat sama Tuhan, kayak jadinya kita kurang ajar sama Tuhan. Nggak respect lagi, nggak takut lagi sama Tuhan. Karena udah merasa sangat dekat. Itu juga perlu kehati-hatian. Nah, doa-doa yang ditawarkan oleh gereja Katolik, meskipun ada yang diulang-ulang, ada doa taise, ada doa apapun, silakan pilih. Gereja Katolik nggak memaksakan semuanya harus koronka, semuanya harus rosario, semuanya harus begini. Pilih silakan yang mana yang cocok, yang mana yang pas, yang mana yang bisa membantu setiap orang untuk berelasi sama Tuhan Allahnya. Itu, Bu. Jadi jawabannya, doa-doa itu membantu kita untuk memantaskan diri di hadapan Tuhan, untuk berbicara sama Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kudus. Emang deket, tapi jangan dijadiin temen seolah-olah kayak nggak ada jarak lagi. Orang Musa aja ketika ketemu sama Tuhan, lepaslah kasutmu sebab tempat yang kamu injak itu tempat yang kudus. Itu aja Musa, gitu. Ya kalau saudara-saudara kita yang sebelah mungkin seringkali ya udahlah kalau mau doa aja langsung pada Tuhan. Udah mau ngomong apa terserah. Kadang-kadang kita bisa, ketika kita lagi waras, kita bisa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Puji syukur kepadamu, sembah sujud kepadamu. Kadang-kadang, tapi ada kalanya kita juga nggak tahu mau ngomong apa lagi. Nah itu, jawabannya itu Ibu. Oke, makasih Romo. Sama-sama. Selamat malam Romo. Selamat Fans berat malam. Romo, mau tanya Romo. Oh, kasih lihat mukanya Lino. Usia berapa bisa ditebak? Nggak tahu saya. Usianya sama, Romo. Cuman beda sedikit. Oh, ternyata lebih bukti. Jadi saya punya saudara yang sedang mengalami ujian. Nah, lebih jelas. Ya, mamanya sakit kanker, sedang kondisinya kurang baik. Saya bisa apa ya untuk menguatkan ya? Saya sih udah kirim doa, saya bisa ajak doa, tapi saya bisa apa lagi ya, Pastor ya? Supaya bisa lebih menguatkan. Ya, oke. Nino, bisa dengar saya? Jelas, jelas. Oke, saya jawab aja begini. Oke, seringkali saya pernah ada di posisi seperti temannya Nino tadi. Masalah datang silih berganti, sakit penyakit. Terus dengan mudahnya teman-teman saya, imam sekalipun, itu ngomong, yang sabar ya, yang kuat ya. Kok bisa begini? Kok bisa begitu? Gitu. Seringkali kata-kata itu, meskipun sederhana, seringkali bisa. Kadang-kadang itu bisa, oh ya, saya harus sabar. Tapi kadang-kadang juga nggak banyak membantu. Kita yang lagi susah, yang lagi jatuh itu seringkali ngomong, ya lu nggak ngerasain aja apa yang gue rasain. Gampang ngomong sabar. Kalau lu jadi gue juga, lu nggak bakalan kuat dan lain sebagainya lah. Nah, yang terpenting adalah ketika kita menemani orang-orang yang sedang dalam kesulitan, kita berusaha untuk ada untuk mereka. Mereka tahu kita doa buat mereka. Itu yang paling penting.
kita hadir, kita ada kalau mereka perlu gitu, atau nggak usah mereka minta gitu ya. Misalnya kita kirimin tadi, udah ngirimin doa, ngirimin ayat, atau ngirimin makanan juga boleh. Itu sangat berarti. Daripada hanya sekedar mulut kata-kata yang sabar ya, yang kuat ya, gua doain lu. Itu tuh kadang-kadang kita bisa nerima, tapi kadang-kadang kita juga bingung mau ngapain. Kita marah dengan diri kita. Yang terpenting, kita menunjukkan bahwa kita selalu siap untuk bantu mereka. Bahkan memberikan bantuan-bantuan kepada mereka sebelum mereka minta. Itu sangat amat berarti dalam pengalaman saya. Itu aja, terima kasih. Mudah-mudahan membantu. Oh, terima kasih, cocok sekali. Karena saya memang merasa kok, kalau saya hanya sekedar kasih teori atau saran, Ya. takutnya kan feedbacknya cuma bilang, ya lu nggak ngasain sih, nggak ngikutin gitu aja gitu. Jadi Ya. takutnya malah jadi batu sandungan, bukan jadi membantu. Perbuatan-perbuatan konkret yang nyata, sekecil apapun, itu sangat berarti kok untuk teman-teman kita ketika mereka dalam kesulitan. Gitu. Terima The kasih. friend in need, the friend indeed. Puji Tuhan, terima kasih. Ya. Hai, Father Joseph. Halo. Hai, Salam. Saya Liana dari Singapura. Mungkin saya lebih enaknya tuh kalau ngomong Inggris, if it's okay for you. It's okay. Saya boleh tanya yang I'm being asking a lot of priests about this. Doa itu bisa merubah Tuhan nggak? Udah, atau itu aja. doa itu sebenarnya itu merubah kita. Kalau kita berdoa itu do we change God by praying, or do we, I know that definitely is when you pray you change yourself, is changing us. It's not so do we really will how effective the prayer to change God? Does it Okay. that one, itu maksud saya. Oke, I will answer it. Begini, untungnya kabar baiknya adalah Tuhan yang kita ajak bicara, Tuhan yang tempat kita meminta dalam doa adalah Tuhan yang dialogis, Tuhan yang bisa diajak ngomong. Ini pentingnya. Yes. Tuhan bukan Tuhan yang patung, bukan Tuhan yang sok kuasa, bukan Tuhan yang nggak mau yang paling merasa paling benar atau apa ya, bukan Tuhan yang nggak bisa diajak kompromi. Dalam kitab suci selalu ada kisah-kisah misalnya Abraham. Ingat nggak ketika Allah mau menghancurkan kota Sodom dan Gomora? Itu Abraham berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau kurang dari 5, gimana Tuhan, masa Engkau menghancurkan? Oke, kalau ada 45 orang benar, aku nggak akan menghancurkan. Tuhan, kalau 40, Tuhan. Tuhan, kalau 35, Tuhan, kalau 20, Tuhan, kalau 10. Itu, lihat. Prayer change the situation. Change God's decision even. Itu dari situ kita bisa melihat bahwa Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang mau bisa diajak bicara. Bukan Tuhan yang nggak bisa diajak kompromi. Jadi dari situ saya bisa mencoba menjawab pertanyaan Ibu tadi. Bisa dua-duanya. Doa kita bisa merubah Tuhan, artinya merubah kehendak Tuhan. Tapi doa juga merubah diri kita. Ada kisah lain dalam kitab suci. Misalnya Bunda Maria, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendak-Mu. Lalu juga seorang perwira yang anaknya sakit, yang hambanya sakit. Tuhan, datanglah ke rumahku. Tapi Tuhan, katakan sepatah saja maka hambaku itu akan sembuh. Itu sebuah doa yang akhirnya merubah orang yang berdoa. Gitu. Okay. Yes. Okay. Ya, tapi maksud saya does it
soalnya saya dapetin berapa kali jawaban dari romo-romo ya, maksudnya priest ya, mungkin yang di Singapura ya, mereka bilangin prayer changing you, but not changing God. You're not twisting God's hands to for with your prayers. So is changing the way how you act about it, how you see things, and how it's about you. It's not changing God. Okay, the focus is not on the side who change, but Iya benar. relationship between both of us, between God and human being. Bagaimana doa pada akhirnya kita bisa menjalin sebuah relasi yang baik, yang intim, yang mendalam dengan Tuhan. Intimacy with God in our prayer. Nah, kalau kita bisa menjalin relasi itu dengan sendirinya, yang terpenting bukan hidupku berubah atau Allah yang berubah, tetapi bagaimana aku hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dan aku tahu kehendak Tuhan adalah yang terbaik untuk hidupku. Jadi tekanannya bukan pada Tuhan yang berubah atau aku yang berubah, tetapi pada relasi yang semakin mendalam dari dua pribadi ini. Tuhannya mah sudah sangat mendalam, pasti. Sudah sangat mengenal kita, sudah sangat mengasihi kita. Tinggal kita yang manusia ini bagaimana menjalani hidup ini sesuai dengan jalannya Tuhan, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Itulah yang disebut kualitas doa, bukan pada hasil, not on the result of our prayer, but the will, whose will be happen in our life, God's will or our will. Benar sekali. Thank you, Father. Thank you so much. Thank you. You're welcome. Thank you. Selamat malam, Romo. Oh, selamat malam. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Hanafia Setionago, saya dari sini. Yang saya mau sharekan dan tanyakan kepada Romo, saya mendapat satu patokan bahwa di dalam pandemi yang sekarang sedang marak ini, kalau seandainya ada satu pasien yang mengalami kontaminasi dari COVID-19, itu dalam keadaan sekarat dan mengalami kesesakan napas, itu sebaiknya katanya harus membacakan ayat dari Mazmur 91, ayat 15 sampai 16 berulang-ulang, dan nggak usah pakai doa koronka yang panjang-panjang atau yang lain. Jadi hanya itu aja, dan saya juga mau sharekan kepada teman-teman kalau seandainya memang ini manjur, ya saya minta supaya Romo Yosef mengizinkan saya untuk men-sharekan ini. Dari Mazmur 91 ayat 15-16. Ya, Mazmur 91 itu berbicara tentang seseorang pemazmur yang mencoba menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Mencoba menyerahkan hidupnya dalam perlindungan Tuhan. Kalau itu didoakan, ya nggak salah, bagus. Tapi kalau dikatakan tadi, yang paling manjur doa ini nih, doa yang lain mah kagak usah, yaitu kita jatuh pada diri kita yang paling benar, atau kita mencari seperti obat yang paling manjur gitu. Sebetulnya dalam situasi krisis apapun, doa-doa yang ditawarkan oleh gereja menjadi bantuan kita. Yang tadi, untuk memiliki posisi batin yang pas untuk berkomunikasi dengan Allah. Apalagi di detik-detik menjelang orang meninggal. Saya juga punya pengalaman yang sama ketika kakak-kakak saya meninggal di depan saya, udah sakratul maut, saya juga membacakan Mazmur. Jadi kalau kakak-kakak saya itu meninggalnya tuh lama, jadi ada waktu 3 jam gitu ya untuk bisa sampai net gitu. Dan dia udah nggak bisa berdoa. Saya juga udah bingung mau doa apa. Maka saya buka kitab Mazmur,
saya bacain dari Mazmur bab 1. Pelan-pelan di telinga, di kupingnya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau pas kepilih Mazmur 91, ya boleh juga. Gitu loh. Jadi doa-doa itu adalah membantu kita yang mungkin kadang bingung, kadang panik. Apalagi kalau orang yang mau meninggalkan, kita bingung, udah sedih iya, panik iya, cari dokter iya, hubungin keluarga ya iya. Wah, kita bingung lah pokoknya lah. Sedih juga iya. Sampai kita bingung, mau doa apa lagi? Ya, salah satunya yang sangat membantu adalah kita doain di kupingnya dia Mazmur. Ya boleh Mazmur berapa aja. Salah satunya mungkin Mazmur 91 juga bisa. Atau juga bisa Mazmur 90 juga bagus. Mazmur 88, coba Bapak ada Mazmur nggak? Ada kitab Mazmur nggak? Ada nih, cuman saya nggak bawa kacamata. Oke, Mazmur 88. Itu bahkan lebih cocok. Doa pada waktu sakit payah, itu judulnya. Ya Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku. Siang hari aku berseru-seru. Pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu. Sendengkanlah telingamu pada teriakku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka. Dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Oh, itu lebih cocok lagi untuk orang yang sakratul maut. Jadi, ya, tapi di sini ya. Pastor, hanya untuk orang yang udah kesesakan napas, susah bernapas, jadi doanya pendek aja, Pastor. Itu aja. Ya, bagi saya sih doa apapun, kalau mau baca kitab Mazmur apapun silakan. Tetapi kita tidak bisa menihilkan atau meniadakan atau menyalahkan yang doa-doa yang lain itu nggak perlu, itu ya nggak usah gitu loh. Oke. Ya. Terima kasih Pastor ya. Sama-sama. Terima kasih. Ini Ko Mas Pauline mau tanya, silakan Ko Mas Pauline. Malam Romo. Saya mau tanya satu aja tadi, yang Pastor kan tadi ada bahas mengenai kerajaan utara dan selatan gitu ya. Karena kebetulan kemarin saya juga dengerin pengajaran Pastor yang terakhir. Pertanyaan saya, kan kerajaan utara itu kita disebut dengan kerajaan Israel, di mana ibu kotanya Samaria gitu ya. Sedangkan yang kerajaan selatan itu disebutnya kerajaan Yehuda ya. Padahal kan Yehuda dan Benyamin dua suku, betul ya Pastor ya. Tetapi kenapa dalam tradisi kan kerajaan utara bersatu dengan orang Asyur dan lebur, hancur. Itu 10 suku hilang begitu kira-kira ya. Hanya yang dua ini yang dari selatan ini, yang notabene hanya Yehuda dan Benyamin begitu ya Pastor ya. Yang kemudian mengalami pembuangan ke Babel, dan pada saat Raja Kores dari Persia itu membawa balik, dan mereka kan akhirnya menempati kembali tanah terjanji istilahnya begitu ya, Yerusalem. Sehingga pada zaman Yesus itu sesungguhnya ya sebetulnya hanya dua bani ini dong ya, Pastor ya. Nah, Yerusalem, yang ada di Yerusalem adalah ya suku Yehuda dan Bani Benyamin, betul? Enggak, ketika dua suku ini, yang selatan ini dibuang, itu akhirnya 12 suku Israel hilang. Artinya setelah kembali dari pembuangan, cara hidup orang Israel udah enggak lagi suku A, suku B, suku C, hidup di sebuah daerah tertentu, enggak lagi, tapi baur semuanya. Gitu. Bahkan sampai ke atas di Galilea itu campur semua. Sampai ke bawah ke Yerusalem itu campur semua, gitu. Oke, jadi bukan hanya dari dasar dua suku Yehuda dan Benyamin aja gitu ya, tapi jadi 12 itu kembali bergabung. Gitu. Bukan kembali bergabung, hilang. Hilang. Iya, oke. Jadi meskipun tetap mereka mempertahankan si A suku apa, si B suku apa, tetapi ketika mereka kembali, udah nggak lagi suku A tinggalnya di daerah barat, suku B di daerah timur, itu udah nggak lagi, udah campur semua. Oke, dan mereka tetap mempertahankan nama Israelnya gitu ya? Yahudi lebih tepatnya. Lebih tepatnya Yahudi, baik. Judaism, ya. Oke, thank you. Sama-sama. Oke, terima kasih semuanya untuk Pastor dan juga untuk teman-teman. Pastor bisa memberikan mari kita berdoa. Doa buat kita semua ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu
Karena kebaikan-Mu lah yang membuat kami bisa bertahan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami yang mudah jatuh dalam dosa, bahkan dosa yang sama. Kini kami sadar akan kesalahan-kesalahan kami. Kami mau bangkit lagi Tuhan. Izinkanlah di masa-masa sulit ini, iman, harapan, dan kasih kami boleh bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan berkati kami, usaha-usaha kami, pekerjaan kami, keluarga kami, bangsa kami. Tuhan pulihkanlah dunia dari segala kerapuhannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, sebab Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga seluruh hidup kita, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, senantiasa diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Makasih, Sampai Pastor. jumpa lagi. Sampai Tuhan ketemu berkati. lagi ya, Pastor. Nanti siapa Thank tahu you, bisa ke Sydney ya, Pastor. Amin. Ya, Foto mari dulu, Bu. foto. Thank you. Yep. Thank you. Thank you, Pastor. Thank you Thank you semua. Thank you, semuanya. Pastor. Sampai Terima kasih, ketemu minggu Pastor. depan. Thank you, Pastor. KHK